Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Nomor absen 3 NIM B10212231046. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dari jurnal umum sampai laporan keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang pertama, kita akan menentukan prinsip dari debit atau kredit. Kali ini saya akan menganalisis jurnal umum dari rumahweb.com di bulan Oktober. Nomor 1, tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar Rp 2000 ke kas bisnisnya. Berarti kasnya bertambah dan modalnya berkurang karena dia mengeluarkan modal. Nomor 2, pada tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro. Pada tanggal 2 bulan 10 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp 5.000. Berarti kas bertambah dan piutang usaha masuk ke kredit. Nomor 3, tanggal 2 bulan 10 2020 Hartono membayar kepada Cividatako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube Rp 300. Berarti beban peliputan bisnis debit masuk 300, kas masuk kredit 300 karena mengeluarkan uang tunai, jadi kasnya berkurang. Nomor 4, tanggal 2 Oktober 2020 Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor. Jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi, ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Berarti beban internet kantor debit 70, beban lain-lain 30, kas 100. Karena 70 tambah 30 hasilnya 100. Lalu nomor 5, pada tanggal 2 Oktober 2020 Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober Rp 100. Berarti beban sewa kantor masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Tanggal 6, nomor 6, tanggal 3 bulan 10 2020 Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing kesepakatan gaji sebesar Rp 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Berarti kan nomor 6 ini kosong karena baru merekrut, belum mengeluarkan. Nomor 7, tanggal 3 Oktober 2020 Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilitas bisnis sebesar Rp 1.200. Berarti nomor 7, sewa kendaraan dibayar di muka, masuk debit 1.200, kas masuk kredit 1.200. Nomor 8, tanggal 4 bulan 10 2020 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar Rp 4.000. Berarti nomor 8, tanggal 4 Oktober 2020, kas bertambah 4.000 dan pendapatan diterima di muka 4.000. Lalu, tanggal 6 Oktober 2020, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha 1.000 secara kredit. Berarti tanggal 6 Oktober 2020, peralatan kantor masuk ke debit Rp 1.000, utang usaha masuk kredit 1.000. Lalu nomor 10, tanggal 7 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook ADS sebagai promosi sebesar Rp 100. Berarti nomor 10 ini beban iklan debit 100, kas 100. Nomor 11, tanggal 8 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnis sebesar Rp 300. Berarti kan nomor 11 ini beban iklan juga, keluar 300, kas keluar 300. Lalu nomor 12, tanggal 9 Oktober 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga Rp 10.000 yang dibayarkan 2 tahap, Rp 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Dan berarti kas masuk ke debit, piutang debit, kas 8.000, piutang 2.000. Lalu pendapatan jasa pembuatan web 10.000. Nomor 13, pada tanggal 10 Oktober 2020 Hartono membayar
kepada CV Dakatok Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube Rp200. Berarti beban peliputan profil bisnis masuk debit 200, kas 200, masuk kredit. Nomor 14, pada tanggal 11 Oktober 2020, Hartono menyetorkan uang Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Berarti kan menyetorkan uang berarti dompet berkurang. Berarti kasnya kan nomor 7. Tanggal 3 Oktober 2020 Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilitas bisnis sebesar Rp1.200. Berarti nomor 7, sewa kendaraan dibayar di muka, masuk debit 1.200, kas masuk kredit 1.200. Nomor 8. Tanggal 4 bulan 10 2020 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar Rp4.000. Berarti nomor 8, tanggal 4 Oktober 2020, kas bertambah 4.000 dan pendapatan diterima di muka 4.000. Lalu, tanggal 6 Oktober 2020 Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha 1.000 secara kredit. Berarti tanggal 6 Oktober 2020 peralatan kantor masuk ke debit Rp1.000, utang usaha masuk kredit 1.000. Lalu nomor 10, tanggal 7 Oktober 2020 Hartono membayar biaya iklan di Facebook ADS sebagai promosi sebesar Rp100. Berarti nomor 10 ini beban iklan debit 100, kas 100. Nomor 11, tanggal 8 Oktober 2020 Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnis sebesar Rp300. Berarti kan nomor 11 ini beban iklan juga, keluar 300, kas keluar 300. Lalu nomor 12, tanggal 9 Oktober 2020 Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga Rp10.000 yang dibayarkan 2 tahap, Rp8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Dan berarti kas masuk ke debit, piutang debit, kas 8.000, piutang 2.000. Lalu pendapatan jasa pembuatan web 10.000. Nomor 13, pada tanggal 10 Oktober 2020 Hartono membayar kepada CV Dakatok Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube Rp200. Berarti beban peliputan profil bisnis masuk debit 200, kas 200, masuk kredit. Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2020 Hartono menyetorkan uang Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Berarti kasnya kan bertambah, lalu pendapatan jasa pembuatan softwarenya berkurang. Nomor 15, tanggal 12 Oktober 2020 Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Software sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Berarti kan beban sewa platform virtual 200 dan kas kredit 200. Nomor 16, pada tanggal 15 Oktober 2020 Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar Rp50. Berarti beban gaji kan debit 150, kas 150. Nomor 17, 16 Oktober 2020 Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar Rp10.000 dari PT Trunitin Jaya. Berarti kas bertambah dan pendapatan jasa pembuatan web 10.000 masuk kredit. Lalu pada tanggal 20 bulan 10 2020 Hartono membayar hutang membeli
kertas yang dibuat pada bulan September, Rp 300. Berarti utang usaha masuk debit 300, kas masuk kredit 300. Tanggal 23 Oktober 2020, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda. Kinko Project telah dibayarkan sebesar 3.000. Namun sisanya dibayar bulan depan. Berarti kas masuk debit 3.000, piutang usaha masuk debit 2.000. Lalu pendapatan jasa pembuatan web masuk kredit 5.000. Tanggal 25 Oktober 2020, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar Rp 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu, toilet, pewangi WC sebesar 100. Berarti beban internet kantor masuk debit 200, beban lain-lain masuk debit 100, dan kas masuk kredit 300. Tanggal 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Berarti beban listrik, air, dan wifi masuk ke debit dan kas masuk kredit. Pada tanggal 30 bulan Oktober 2020, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar Rp 50. Berarti beban gaji 150 dan kas 150. Pada tanggal 30 Oktober 2020, Hartono menerima pembayaran sebesar Rp 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Berarti kas masuk 4.000 dan pendapatan jasa pembuatan software masuk keluar 400. Pada tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar Rp 500. Berarti perlengkapan masuk debit dan kas. Lalu utang usaha masuk ke kredit. Pada tanggal 31 Oktober 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Berarti prive masuk ke debit dan kas masuk ke kredit. Lalu total dari keseluruhan jurnal umum, debit dan kredit 53.800. Lalu untuk membuat buku besar, kita akan memasukkan akun-akun dan kita kelompokkan menjadi satu antara akun-akun yang sama. Seperti pengelompokan akun, kas masuk ke kelompok-kelompok kas, utang ke utang, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk neraca saldo sebelum penyesuaian ini, kita masukkan yang hasil dari buku besar tadi. Lalu kita masukkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Dan seluruh total dari kita masukkan akun-akunnya dan angkanya totalnya 63.620. Lalu untuk jurnal penyesuaian, nomor 1, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Berarti kita akan mengurangkan dari neraca saldo. Kita ambil perlengkapan, kan perlengkapannya 550. Lalu kita kurangkan dengan 200 dan hasilnya 350. Kita masukin beban perlengkapan debit 350, perlengkapan kredit 350. Lalu untuk nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai selama 1 bulan. Berarti kan disewanya untuk 1 tahun. Dan kita akan menghitung dari neraca saldo yang sebelum penyesuaian. Kita masuk di neraca saldo sebelum penyesuaian dan kita masuk ke akun sewa kendaraan dibayar di muka. Kan itu kan 1.200. Berarti kita akan membagikan 1 tahun yaitu 12. 1.200 kita bagi 12 hasilnya 100. Nomor 3, tanggal 4 bulan 10 2019, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Berarti pendapatan diterima di mukanya 2.000
Dan pendapatan jasa pembuatan web masuk ke kredit 2.000 karena selesainya bulan Oktober dan dibagi 2, 4.000 dibagi 2 menjadi 2.000. Lalu untuk nomor 4, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Artono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan, Rp 50. Berarti 31 Oktober 2020, beban gaji masuk debit 50, utang gaji masuk kredit 50. Karena kan tanggal 31 ini mempunyai utang gaji 50. Nomor 5. Pada tanggal 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp 100 dan akan dibayar bulan depan. Berarti beban listrik, air, internet masuk debit 100 dan beban yang masih harus dibayar masuk kredit 100. Nomor 6. Sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Berarti piutang usaha masuk debit 5.000. Pendapatan jasa pembuatan web masuk kredit 5.000. Nomor 7. Komputer yang telah dibeli bulan ini perkiraan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa Rp 40. Berarti beban depresiasi peralatan kantor debit 20 dan akumulasi depresiasi peralatan kredit 20. Dan hasil dari jurnal penyesuaian tersebut hasilnya 7.620 debit dan kredit. Lalu untuk update buku besar sama juga kayak buku besar sebelumnya. Kita akan memasukkan angka-angka kas di bagian kas dan piutang di bagian piutang. Kita akan membagi antara kelompok kas, piutang, dan akun-akun lainnya. Lalu untuk neraca saldo sesudah penyesuaian, kita akan memasukkan dari buku besar, angka-angka dari buku besar, lalu kita masukkan jumlah terakhir dari akun-akun tersebut. Untuk di bagian lembar kertas kerja, kita akan memasukkan nama akun-akun dari neraca saldo. Kita masukin semua akun-akunnya dan angka-angkanya dari neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu kita masukkan juga jurnal penyesuaian dan neraca saldo sesudah penyesuaian. Lalu untuk kas 46.700 tetap masuk ke laporan posisi keuangan 46.700. Piutang usaha 5.000 dan ditambah jurnal penyesuaian debit, maka neraca saldo sesudah penyesuaian masuk 10.000 dan laporan posisi keuangan masuk debit 10.000. Perlengkapan 550 dan kita kurangi dengan jurnal penyesuaian 350. Maka hasil neraca saldo sesudah penyesuaian 200 dan masuk ke laporan posisi keuangan 200. Bagian debit. Sewa kendaraan dibayar di muka. Neraca saldo sebelum penyesuaian 1.200 ditambah jurnal penyesuaian 100, maka neraca saldo sesudah penyesuaian 1.100, maka masuk ke laporan posisi keuangan debit 1.100. Keperalatan kantor, neraca saldo sebelum penyesuaian 1.000 dan jurnal penyesuaiannya tak ada, masuk ke neraca saldo sesudah penyesuaian 1.000, maka laporan posisi keuangan 1.000 dan sampai ke bawah sampai ke Prive. Lalu untuk bagian pembuatan software, kita masukkan ke bagian laporan laba rugi. Neraca saldo sebelum penyesuaian 12.300
Dan neraca saldo sesudah penyesuaian 12.300. Maka masuk ke laporan laba rugi bagian kredit 12.300. Dan sampailah ke akun beban-beban lainnya, dimasukkan ke bagian laba rugi. Lalu setelah itu kita masukkan semua, kita jumlahkan dari laporan-laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan harus balance. Dan hasilnya 40.310. Lalu kita akan membuat laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Kita akan memasukkan pendapatan. Kita masukkan nama-nama akun pendapatan. Lalu dari pendapatan jasa pembuatan software dan pendapatan jasa pembuatan web. Total pendapatan 48.300, laba kotor 48.300. Bebannya dari kita masukkan semua akun beban. Dan total beban 7.990, laba bersihnya 40.310. Dapat 40.310 karena hasil dari 48.300 kita kurangi 7.990. Lalu kita akan menghitung laporan perubahan modal. Kita akan memasukkan modal, lalu masukkan laba bersih. Modal 16.820, laba bersih 40.310, dan Prive Yoyo min 1.800. Modal 31 Oktober 2020 55.330. Dan yang terakhir kita akan menghitung laporan posisi keuangan. Dari aktiva kita masukin aset lancar kas 46.700, piutang usaha 10.000, perlengkapan 200, sewa kendaraan dibayar di muka 1.100, total aset lancar 58.000, dan aset tetap peralatan kantor 1.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor kurang 20, total aset tetap yaitu 980. Total dari semua aset 58.980. Dan kita akan menghitung pasifa. Kita masukkan dari liabilitas, ada liabilitas lancar. Kita masukkan utang usaha 1.500, utang gaji 50, pendapatan diterima di muka 2.000, beban yang masih harus dibayar 100. Berarti total liabilitas lancar 36.50. Ekuitas modal 2020 berarti 55.330. Total dari liabilitas dan ekuitas 58.980.